kembali lagi sama aku, si Jessica. Aku Sis Elizabeth. Aku Sisi Ren. Aku Bro Pras. Aku Bro Yoel. Di Gereja Anak Karawaci City Blessing. Oh iya, aku nggak usah tanya lagi ya kabarnya. Pasti kalian sehat-sehat, semangat, dan sukacita, ya kan sis? Ya, benar. Iya dong. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita memuji Tuhan dulu seperti biasa. Jangan lupa kalian ajakin papa mama kalian untuk memuji Tuhan sama-sama. Oke, kita mulai lagu pertama ya. Oke. Ayo brother.
semangat kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu ketiga. Let's go. Oke. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan mau berdoa dulu. Yuk semuanya, siapkan posisinya, lipat tangannya, ikutin sisnya berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan untuk setiap dari kami. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat kami untuk fokus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar? Semuanya baik? Sehat? Hah? Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik. Semua karena kasih Tuhan. Nah, sekarang sis ini mau cerita. Minggu lalu Bro Larry sudah cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang karena kerja sama pasti ada kemenangan. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Tentang Musa, Yosua, Hur, ya. Di situ mereka sama-sama. Oke, kerjasama, doa membawa kemenangan. Oke, nah si Suli mengulang cerita yang sama, ya kita dengarkan. Oke adik-adik. Nah, waktu itu orang Israel dari perjalanan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai di Rafidim nama tempatnya. Nah, waktu sampai di Rafidim tiba-tiba datang orang Amalek menyerang bangsa Israel, mengajak perang. Nah, pada waktu itu Musa bilang begini sama Yosua, Yosua pilih orang-orang yang siap maju berperang. Keluar lawan mereka, kata Musa kepada Yosua. Kemudian Yosua menuruti apa yang dikatakan Musa. Dan Musa bilang begini, nanti saya, kata Musa, saya akan berdiri naik ke puncak bukit, saya akan berdiri di sana dan saya akan memegang tongkat Allah. Dia bilang begitu. Musa bilang saya akan memegang tongkat Allah di puncak bukit. Wow, akhirnya apa? Yosua bilang, Yosua pergi, Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Nah, waktu itu akhirnya Yosua memilih orang-orang yang siap dibawa untuk perang melawan orang Amalek.
pada saat mereka pergi ke sana, Musa naik ke gunung. Dan Musa naik lagi di puncak bukit, naik lagi sampai Musa ada di puncak tertinggi di bukit itu, dan dia mengangkat tongkat ke atas. Dia melihat Yosua di bawah sedang memimpin pasukannya bersama dengan teman-temannya melawan orang-orang Amalek. Musa berdoa, mengangkat tangannya ke atas, karena selama dia mengangkat tangan ke atas, kemenangan terjadi untuk bangsa Israel. Tapi karena peperangan tidak selesai-selesai, terus berperang, lama-kelamaan Musa mengalami kelelahan. Musa capek, tangannya turun. Musa capek karena Musa sudah tua. Akhirnya saudaranya dan temannya Harun dan Hur datang melihat, wah, tangannya turun, kalah orang Israel sama orang Amalek. Akhirnya Harun dan Hur lari, terus teman-temannya ambil batu, Musa disuruh duduk di batu. Akhirnya Musa duduk di batu, terus tangannya dipegang, tangan kiri dipegang sama Harun dan satunya lagi sama Hur. Dua tangannya ditopang, begini ditopang. Satu dipegang sama Harun, satu dipegang sama Hur. Tangan dipegang. Jadi waktu tangannya ada di atas, menang bangsa Israel. Tapi kalau tangannya turun, kalah bangsa Israel. Akhirnya sepanjang hari sampai sore Musa begini, ditahan tangannya sama Harun dan Hur supaya menang. Dan puji Tuhan, akhirnya menang bangsa Israel. Karena siapa? Karena Tuhan. Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel menang. Jadi adik-adik, kerjasama dan doa itu membawa kemenangan. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau ada kerjaan ya di rumah, misalnya cuci piring, cuciannya banyak, mamanya punya cucian piring banyak. Terus ada adik-adik punya kakak, punya adik, terus kerja sama-sama dibantu. Cepat selesai kan? Cepat selesai. Nggak capek sendiri, pekerjaannya cepat selesai. Nah itu keuntungan dari kerja sama. Jadi kita harus mau membantu, saling membantu. Nah ini karena Musa sudah tua, sudah capek angkat tangan. Ada orang yang datang, pegang tangannya Harun dan Hur, pegang di situ. Sampai akhirnya karena dipegang, Musa jadi kuat dan akhirnya bangsa Israel menang. Nah sekarang kita Indonesia ulang tahun 75 tahun kemerdekaan. Bersyukur bangsa Indonesia disertai Tuhan. Itu semua karena apa bisa menang? Kenapa Indonesia bisa merdeka? Merdeka, bebas, menang. Kenapa? Karena bangsa Indonesia bersatu. Karena Indonesia apa? Kerjasama dan juga berdoa. Jadi kita bisa berhasil, kita bisa menang, enggak susah sendiri, enggak capek sendiri kalau kerjasama. Nah adik-adik, begitu ceritanya, seru nggak? Nah kita sekarang ini memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Bye. Halo adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan beraktivitas. Ya adik-adik ya. Dengan judul Kemenangan melalui doa dan kerjasama. Kemenangan melalui doa dan kerjasama. Jadi yang kita mau gambar kemenangan itu tangan yang bekerja,
Doa itu ya kita melipat tangan kita berdoa. Kalau banyak tangan yang bekerja dan banyak tangan yang berdoa kepada Yesus Kristus, kemenangan itu ada di tangan kita, adik-adik. Sekarang kita akan memulai. Adik-adik sudah siap di rumah? Ada alat-alatnya, ada macam-macam kertas, kuning, merah, biru. Terus ada pelobang, ada gunting, ada pensil, ada tali, ada ballpoint, ada kertas. Nanti kita kasih variasi nanti ayat-ayat firman Tuhan. Sekarang kita mulai ya adik-adik ya. Kertas ya, ibu siapin kertas ya. Letakkan tangan adik-adik di atas selembar kertas itu. Letakin ya adik-adik ya. Terus ambil pensil, lalu dilukis. Dilukis ya adik-adik ya, lukis ya gini adik-adik. Adik-adik kan pintar. Nah, lukis gini. Jadi tangan itu kita lukis. Selesai kita lukis, adik-adik kita gunting. Yang kita lukis itu, ini ya adik-adik ya, yang kita sudah lukis ya. Sekarang tiba saatnya kita gunting. Kita gunting sesuai dengan gambar tangan kita yang kita letakkan di atas selembar kertas. Kertas apapun, warna apapun, gak apa-apa adik-adik. Nanti kita variasikan dengan warna-warna yang lain. Pelan-pelan ya adik-adik guntingnya ya. Kita mulai gunting. Guntingnya kurang tajam. Pelan aja adik-adik, kita harus sabar supaya tangannya, gambar tangan itu bagus.
Ini tangannya adik-adik sudah selesai satu. Ini si Snelce sudah buat ada bermacam-macam tangan, berwarna-warna kan cantik adik-adik. Nih, waduh cantik sekali. Sekarang kita mau buat seperti gantungan kunci adik-adik. Sekarang kan sudah bermacam-macam tangan. Tante Nerce buat, tapi kan masa hanya tangan aja, kita buat variasi. Seperti ini adik-adik. Ini gambar ini kita variasikan, kita gabungkan dengan tangan yang kita sudah buat. Selesai kita buat gambar, kita cetak gambar dengan di atas kertas yang berwarna-warna. Kita juga tempelkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Kita tempelkan ayat firman Tuhan, Filipi 2 ayat 2. Kita tempelkan juga buah-buah roh. Kita juga tempelkan seperti ini 1 Korintus 13 ayat 14, kasih itu sabar ya. Jadi ada ayat-ayatnya. Selesai itu kita bolongin adik-adik. Selesai kita bolongin, kita ikat. Jadi dia ini adalah satu ikatan, jadi satu kesatuan gitu loh ya. Jadi kelihatan indah. Inilah aktivitas gereja anak kelas besar ya, dengan tema kemenangan melalui doa dan kerjasama. Karena kerjasama itu harus diikat. Dia diikat dengan tali. Ya, kerjasama itu harus diikat, disatukan adik-adik. Ya, inilah gambarnya. Ya, ini ada berapa Sesnerce buat ya. Ini ada juga ini nih. Jadi bisa adik-adik lihat ya. Kelihatan ini bisa di ini. Tiba saatnya kita akan membuat kreativitas buat kelas kecil. Adik-adik sudah siap bahan-bahannya? Kertas, pelobang, gunting, pensil ya. Sekarang kita mulai ya adik-adik. Kita ambil satu kertas, kita gambar tangan ya. Kita gambar tangan ya. Ini kertas ya. Ini kertas. Kita lipat dua ya adik-adik ya. Kita lipat dua, terus kita letakkan jari kita. Kita letakkan jari kita. Kita gambar. Nih. Selesai itu kita gunting adik-adik. Apa yang telah kita ciplak itu kita gunting. Kita gunting ya adik-adik, kita gunting. Sabar ya adik-adik, supaya gambarnya kelihatannya bagus. Inilah jadinya. Sekarang kita buat lagi yang satu. Kita letakkan kita punya tangan di kertas itu. Habis itu kita gambar. Kita gambar.
selesai kita gambar, kita gunting ya. Kita selesai gambar, inilah jadinya ya. Jadi sejadi ini ya. Sekarang sis Nancy udah bikin ada berapa ya? Ada beberapa ini. Nah, terus kita tulis di gambar itu ya, adik-adik yang ada di rumah. Ayat hafalan Filipi 2 ayat 2 kita tulis di jari tangan yang kita sudah gambar. Terus kita juga buatkan hati cinta kasih ya adik-adik ya, supaya kelihatan manis. Terus kita juga tempelkan di sini buah-buah roh ya, kita tempelkan ya adik-adik, buah-buah roh. Ya, ini buah-buah roh ya. Nah, ini ayat hafalan adik-adik. Ini hati cinta ya. Sekarang sudah selesai Kak. Gampang kan adik-adik yang ada di rumah ya. Inilah. Gampang sekali adik-adik. Kita buat kreativitas ya. Yang berjudul kreativitasnya kemenangan melalui doa dan kerja. Tangan itu kan untuk berdoa, tangan itu untuk bekerja. Jadi kita buat aktivitas yaitu kemenangan melalui doa dan kerjasama. Inilah tangan-tangan yang bekerja sama dengan tangan yang lain, berdoa dengan tangan mereka kepada Tuhan ya. Setiap pergumulan, setiap apa yang kita akan lakukan, kita akan kerjakan, kita berdoa kepada Tuhan, kita satukan doa kita ya di hadapan Tuhan, maka semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih adik-adik, aktivitas buat kelas kecil. Inilah tangan-tangan yang dibuat oleh Sis Nelce. Adik-adik kan bisa kan di rumah kan? Gampang sekali adik-adik, diletakkan aja tangannya di atas kertas, dilukis, habis itu digambar. Inilah hasilnya. Cantik kan? Adik-adik bisa kan? Pasti bisa. Anak Tuhan semuanya bisa dan pintar, cerdas. Itu janji Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Oke adik-adik, selesai ibadah kita hari ini. Ada pengumuman gak sis? Ada, jangan lupa kumpulin art and craft kalian di nomor di bawah ini. Jangan lupa juga ayat hafalannya ya. Selalu subscribe, like, dan Jangan lupa di-share dan sampai ketemu di minggu depan. Bye!